Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal-soal berkaitan ekonomi di tingkat SMA. Baik, kita lihat untuk nomor pertama. Berikut ini nama akun dalam perusahaan jasa. Kita lihat ada 5 akun. Permintaannya adalah yang merupakan kategori akun harta. Oke, untuk harta berarti yang dimiliki oleh perusahaan, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lihat di sini yang pertama ada piutang. Berarti pilihannya bukan B, bukan C. Ada di A, D, atau E. Kita lihat beban listrik, ini jelas bukan. Ini pengeluaran yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga peralatan. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Karena peralatan milik perusahaan atau kekayaan perusahaan. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 2. Pada akhir pencatatan pembukuan pada perusahaan diketahui data bahwa kekayaan perusahaan. Berarti hartanya 300 juta, utangnya 125 juta. Maka bisa terlihat modal perusahaan. Oke, berarti ini kita gunakan harta sama dengan utang plus modal. Di mana hartanya ada 300 juta, kemudian utangnya itu ada 125 juta. Maka modalnya ini tinggal kita dapatkan dari 300 juta dikurangi 125 juta. Berarti 175 juta. Selanjutnya kita lihat untuk nomor yang ketiga. Bacalah langkah-langkah yang dibuat pada proses akuntansi di bawah ini. Oke, kita diminta untuk membuat siklus akuntansi. Yang pertama harusnya ada transaksi, tapi karena nggak ada berarti kita masuk ke jurnal. Ini yang pertama, berarti 4. Oke, A, B, C bukan pilihan. Pilihannya ada di D dan E. Jelas berarti 5 masuk. Oke, nomor 2 5. Nah, pilihannya adalah di nomor 2 atau nomor 3. Jurnal, posting atau buku besar. Dari posting berarti nanti akan menemukan saldo. Maka dia masuk ke neraca saldo dahulu. Jadi 452. 452. Oke, yang D. Oke, soal selanjutnya di nomor yang keempat. Diminta berdasarkan informasi di atas besarnya nilai aset lancar. Oke, aset lancar adalah aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang masa penggunaannya kurang dari 1 tahun. Berarti yang pertama ada asuransi dibayar di muka, 2 piutang, 3 supplies. Nah, peralatan ini aset tetap, utang jelas bukan. Jadi tinggal kita tambahkan 15 tambah 65 tambah 1. Berarti hasilnya 81 juta. Oke, ada pilihannya di C. Selanjutnya di nomor yang kelima, ini ada transaksi yang berkaitan dengan peralatan tetapi secara kredit. Jadi, membeli peralatan tapi secara kredit. Artinya, perusahaan ketika membeli peralatan maka mendapatkan peralatan. Berarti peralatannya dari debit karena perusahaan memperoleh peralatan. A betul, B salah, C salah, D salah, E betul. Pilihannya dari A dan E. Nah, di dalam soal dibeli peralatan secara kredit, artinya tidak ada uang yang keluar. Sekali lagi, ketika membeli secara kredit berarti tidak ada uang yang keluar pada saat itu. Maka munculnya utang. Jadi peralatan pada utang. Oke, soal nomor ke-6. Pada tanggal 2 Agustus dibayar listrik 700.000. Nah, perusahaan membayar listrik. Berarti kalau membayar ada uang yang keluar. Nah, berarti pilihannya ada di A bukan, B bukan. Pilihannya adalah ada di C, D, atau E. Selanjutnya kita coba lihat pilihan C, D, dan E. Oke, ketika membayar perusahaan berarti ada kas yang keluar sekali lagi. Berarti kasnya harus dikredit karena dia kas keluar. Berarti pilihannya, ada di C, hanya C yang kas keluar. Oke, kita lihat nomor yang ke-7. Soal nomor yang ke-7. Pada neraca saldo 31 Desember 2020 terdapat perkiraan perlengkapan sebesar 2 juta. Persediaan perlengkapan masih tersisa 500.000. Diminta penyesuaiannya. Baik, untuk perlengkapan yang pertama, jurnal yang dibuat ketika penyesuaian adalah beban perlengkapan, kemudian pada perlengkapan. Nah, tinggal kita menentukan nilai mana yang akan kita gunakan. Ini nilai awal 2 juta, kemudian ini nilai sisa. Nah, untuk perlengkapan dalam penyesuaian yang kita gunakan adalah nilai yang terpakai. Jadi kalau ada awalnya 2 juta, sisanya 500, maka yang terpakai adalah 1,5. Dapat dari mana? Dapat dari 2 juta dikurangi 500.000. Tinggal kita lihat jawabannya ada di pilihan yang C. Oke. Selanjutnya di nomor yang ke-8,
ini diminta untuk pencatatan neraca saldo. Kita lihat kas. Kas ini posisinya di debit. Piutang di debit karena dia harta. Peralatan juga di debit. Ini tiga-tiganya di debit karena harta. Modal itu di kredit. Pendapatan di kredit. Dan beban sewa toko ada di debit. Tinggal kita lihat mana yang betul. Oke, yang A ternyata langsung betul. Kita lihat nomor 9. Untuk nomor 9 di sini ada data mengenai transaksi. Kita ditunjukkan ayat jurnal 3, 7, dan 12. Kemudian saldo kasnya ada 7,5, 7,5 juta. Dan saldo utang usahanya ada 4.500.000. Kita lihat. Nah, untuk saldo kas itu pada dasarnya ada di debit. Kemudian saldo utang itu ada di kredit. Karena ini kondisi normalnya untuk kas di debit, saldo utang di kredit. Kemudian kita lihat kalau kita membuat buku besar kas. Berarti yang dibutuhkan saldo kas di tanggal 3, di tanggal 7, dan di tanggal 12. Kita lihat posisi kasnya awalnya di debit 7,5. Oke, ini betul. Tapi kita lihat yang lainnya 800.000 di debit. Ini 800.000 di debit. Berarti debit dan debit harusnya ditambah. Harusnya ini menjadi 8,3. Maka pilihan A salah. Kemudian kita lihat yang B. Saldonya 7,5 betul. Kemudian 800 di debit, ini betul. Tapi kita lihat ke bawahnya. Kemudian 300 di kredit. Kita lihat di tanggal 7 bulan 12. Tanggal 7 bulan 12 di kredit betul 300. Berarti kita lihat hasilnya. Ini 8,3 posisinya di debit. Kemudian dikurangi 300. Nah, ini harusnya menjadi 8 juta. Karena ini posisinya kredit. Kemudian kita lihat yang C. Yang C yang diminta utang. Saldonya di debit, oh jelas salah. Karena utang harus di kredit. Yang D, ini sementara betul. Posisi saldonya di kredit. Kita lihat tanggal 12. Posisinya 1 juta ada di kredit. Kita lihat di jurnalnya. Ini tanggal 12. Kasnya ada di kredit. 1 juta. Kita lihat nilainya. Oke, 1 juta. Nah, ini posisinya kredit, ini kredit. Berarti kita tambahkan menjadi 5,5. Maka D betul. Oke, selanjutnya di nomor 10. Nomor 10 ini ada kertas kerja yang diminta pencatatan yang tidak sesuai. Oke, kita lihat dulu. Kas, posisinya debit, bertemu debit berarti ditambah. Simpannya di debit. Kas betul, berarti ini salah karena yang diminta tidak sesuai. Piutang, ini debit, posisinya juga di debit, berarti yang ada piutang juga salah. Kemudian ini ada utang. Kita lihat utang, posisinya kredit, disimpan di kredit kembali. Berarti ini pun salah. Karena sekali lagi yang diminta yang tidak sesuai. Kemudian kita lihat perlengkapan. Posisinya perlengkapan itu ada di awalnya di debit, dikurangi 55. Tapi karena perlengkapan itu awalnya di debit, berarti kita harusnya simpan di debit. Harusnya di sini. Nah, maka ini jadi jawaban yang pertama. Perlengkapan. Nah, karena tidak ada yang lain, jadi sepertinya yang D jawabannya. Kita coba lihat, pastikan asuransi dibayar di muka. 120 debit, ketemu kredit, harusnya 90. Betul angkanya, tapi posisinya harusnya di debit. Karena posisi ini lebih besar daripada 30.000. Oke, selanjutnya di nomor yang 11. Nomor 11 ini tentang pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran. Ini jelas, pasti jawabannya pengeluaran kembali. Kalau produksi ini pakai nilai tambah. Kalau pendapatan berarti ini berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan. Penghasilan masyarakat. Ini merupakan kegiatan ekonomi. Nomor 12, pendapatan nasional dihitung dengan pengeluaran oleh masyarakat. Nah, untuk pengeluaran masyarakat itu rumusnya C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C untuk konsumsi, berarti ini betul karena pertanyaannya yang bukan. I untuk investasi, ini betul. G untuk government atau pemerintah. X untuk ekspor. Nah, berarti yang bukan adalah yang tabungan.
Oke, nomor 13 selanjutnya kita lihat. Berikut komponen pendapatan nasional dihitung atas dasar dua pendekatan. Satu pendapatan, dua pengeluaran. Yang diminta adalah perhitungan pendapatan dengan pendekatan pendapatan. Berarti penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat. Satu, bisa bentuknya kompensasi untuk pekerja atau kita sebut dengan gaji atau upah. Pengeluaran jelas bukan, karena dimintanya pendapatan. Keuntungan perusahaan ini bisa masuk karena ini bentuknya profit. Nah, jelas nih sudah ada 1 dan 3. Oke, ada jawabannya. Di nomor 14 kita lihat, ini ada data, tapi yang berkaitan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran berarti tadi C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, berarti C-nya konsumsi 900.000, I-nya investasi 100.000 jadi 1 juta, G-nya government 700 jadi 1,7. Kemudian X dan M berarti ekspor impor. Ini bedanya 5.000. Ditambah 5.000 berarti 1.705.000. Oke, nomor 5, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini soal mudah. Ini langsung kita jawab yang D. Produk nasional atau produk nasional neto. Nah, produk nasional neto. Berarti ini dikurangi dengan pajak tidak langsung. Berarti ini ke NNI. Karena untuk produk nasional neto ini namanya NNP. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka muncul net national income. Oke, nomor 17 diketahui data dalam bentuk miliar. Ini ada PDB-nya 4,59. Coba kita lihat seperti ini datanya. Yang diminta adalah pendapatan disposable. Oke, untuk disposable tinggal kita kurangi saja 4,5 atau PDB dikurangi pendapatan dalam negeri, orang asing dalam negeri. Ini pendapatan dalam negeri di luar negeri, pendapatan produksi dalam negeri di luar negeri. Berarti ini nambah karena ada orang Indonesia yang kerja di luar. Kemudian depresiasi berarti berkurang 6.000. Kemudian pajak berarti mengurangi yang namanya pajak. Transfer payment itu menambah 1.500. Kemudian pajak perseroan itu pasti mengurang. Setiap pajak mengurangi. Kemudian laba ditahan juga mengurangi. Kemudian iuran asuransi juga mengurangi. Selanjutnya ada pajak langsung, berarti mengurangi. Nah, ini kalau kita hitung kisaran ada di angka 34,9. Oke. Selanjutnya di nomor 18, jika suatu negara memiliki PNB lebih kecil daripada PDB. Nah, kalau PDB kan berarti posisinya ini ada orang asing. Artinya kalau PDB-nya lebih besar, ini menandakan bahwa investasi asing di dalam lebih besar daripada investasi negara tersebut di luar negeri. Jadi banyak orang asing yang investasi di negara tersebut, sedangkan masyarakat negara tersebut ketika investasi di luar itu sedikit. Kemudian nomor 19, negara Kuratama pada tahun 2019 memperoleh GNP 400 triliun. Kita buat triliun itu berarti seperti ini. Nah, penduduknya 80 juta, diminta pendapatan per kapita, tinggal kita bagi 80 juta. Kita coret semuanya, berarti 400 bagi 80, 5. Oke, jawabannya 5 juta. Mudah kan? Nomor 20, ini diminta untuk menyimpulkan tentang pendapatan per kapita. Berarti ini tinggal kita bagi 100.000 dibagi 80. Ini 1250. Kita coba bagi 1000. Nah, 125 ya, 1250. 140 dibagi 70 berarti ini sisanya 2000. Ini sisanya 3000. Ini 1500 dibagi 200. 75. Coba kita lihat. 200-nya kita coret 02. 1500 bagi ya 750 berarti ya. Oke, berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa pendapatan A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B, salah. D paling tinggi, salah. D itu harusnya paling rendah. C paling rendah, salah. Paling rendah itu D harusnya. Terus pendapatan C lebih tinggi dari D.
C-nya 3000, D-nya 750. Berarti betul. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.